Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Saya sudah hampir 15 tahun berkeliling Indonesia berdakwah hanya dengan keluarga, anak dan istri, atas doa jamaah. Bayangkan, sampai ada channel YouTube seorang pendeta dari Manado ngomong, kalau istilah kita, dia kalau orang Islam dia bilang begini, puji Tuhan. Kalau kita alhamdulillah. Sekarang orang sombong Yahya itu sudah kena COVID. Kau saja kafir tidak kena, apalagi ustaz. Betul apa betul jemaah? Allahu Akbar. Bajingan yang tidak sholat-sholat, kafirun, munafikun, tidak kena COVID, apalagi ustaz. Allahu Akbar. Saya tidak bisa berdoa jemaah, nggak bisa berdoa saya. Saya kalau minta sehat, bukan saya berdoa, saya minta kepada ibu bapak, doakan saya. Allahu Akbar. Setiap masjid ribuan ratusan orang saya minta, mereka mendoakan saya. Masa saya sakit? Mati iya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitab Muwajjah. Kalau mati iya. Kalau sakit belum tentu. Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid santri-santrinya, apa yang paling dekat dengan kita? Adalah mati. Yang jauh dengan kita masa lalu. Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali, penulis buku Ihya Ulumuddin. Jadi beliau tahu persis bahwa kedekatan manusia itu adalah kematian. Gak bisa lari ibu bapak, kalau itu sudah datang, sesentimeter pun langkah kita terbatas. Kalau Allah sudah tentukan kitab muajalah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitab muajalah, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirat nu'tihi minha wa jannasyus syakirin. Kata Allah, tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Barang siapa menghendaki pahala duniawi, wa mayuri sawabat dunya nu'tihi minha, kata Allah, niscaya kami berikan. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha sawabal akhirat nu'tihi minha wa jannasyus syakirin, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Harta duniawi akhirat akan kita dapati apabila di ujung ayat itu kita pandai bersyukur. Ilmu yang paling tinggi dalam Islam ini, ibu bapak, saya mau kasih tahu, ilmu yang paling tinggi dalam Islam ini bukan karena dia pejabat. Orang Islam yang dikatakan hebat, orang Islam yang dikatakan luar biasa, the best is the best Muslim, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia dari bangsawan, bukan dari kasta raja, bukan dari keturunan orang yang berpangkat, bahkan orang yang melimpah hartanya sampai ke ujung-ujung langit. Bukan. Yang dikatakan manusia hebat itu bukan karena dia jago pidato, bukan karena dia pejabat, bukan di dadanya bersarang 30 juz, di kepalanya ada ribuan hadis. Bukan. Orang mukmin yang hebat itu adalah pandai dan pandai bersyukur. Apa yang kita syukuri dalam hidup ini? Nah, itu Pak Kades tadi yang antum bilang, mensyukuri nikmat iman. Saya mau cerita kepada ibu bapak, saya ini selama kurang lebih 15 tahun saya berkeliling Indonesia berdakwah ini. Kalau saya ke Sulawesi, mobil itu saya muat di atas kapal feri 38 jam di tengah laut. Saya suami istri naik di atas feri, Pak Kiai. Kami menyeberang lautan pergi ke Sulawesi, turun di Makassar, ceramah ke Sulawesi. Kalau kami ke Kalimantan, kapal feri kami tumpangi, mobil kami muat di atas kapal, kami ikut di atas kapal kurang lebih 18 jam dari Surabaya menyeberang ke Banjarmasin, keliling Kalimantan. Kalau kami ke Sumatera juga naik kapal feri, apalagi sekarang ini sudah ada feri cepat 1 jam. Tol sudah dibuat oleh pemerintah. Lampung Palembang yang tadinya 15 sampai 20 jam sekarang cuma 4 jam, 3 jam dan 12 menit. 3 jam 12 menit kecepatan berapa Ustaz? 170 km. Ya, iya.
Apalagi kalau sudah ditelepon panitia, tindis gas. Ini mobil saya sudah berapa kali ganti. Yang Fortuner itu sudah nggak ada model, sudah jatuh di jurang, bengkok patah-patah. Tapi kami suami istri dan anak nggak patah-patah, cuma mobil yang patah-patah. Bayangkan tuh Pak Kades. Mobil patah-patah, mobil hancur. Ada teman saya di Medan, Haji Sauti, dia yang perbaiki. Kok bisa hancur begini Ustaz? Ya bagaimana lagi? Ustaz nggak apa-apa? Enggak, tegores pun tidak. Apalagi Covid. Memang tukang menyerang saya ini Pak Kades. Itu yang jemaah tunggu-tunggu, bukan kaleng-kaleng ini. Jatuh terguling-guling ke mobil. Saya dalam keadaan tidur, istri saya hitung-hitung. Pak, sebenarnya tadi sudah 7 kali digiling sama bos. Lewat bos. Ibu bapak mungkin gak percaya. Sementara bawa mobil saya ngorok. Wallahi, coba tanya bini saya. Yang bawa itu bukan saya ngorok. Dibangunkan sama istri. Bangun, hampir tabrak bos. 7 kali dihitung-hitung istri saya. Alhamdulillah tembok seperti begini, tiang listrik. Untung gak hantam itu. Masuk ke dalam jurang. Jadi saya mau kasih tahu kepada kalian kafirin, tanpa kalian doa, saya sudah jatuh. Kalau kalian doakan saya, justru saya selamat. Paham kira-kira? Cepat tangkap saya menjelaskan. Kalian doakan, justru saya tidak celaka. Kalian diam-diam, insya Allah saya celaka. Supaya dia diam. Aduh, memang capek mau serang sama Yahya ini. Tidak ada kesempurnaan pertolongan kecuali kita bergantung kepada Allah. Nah, saya lihat kita ini terlalu banyak bergantung kepada makhluk. Terkotak-kotak kita dalam bernegara, terkotak-kotak kita dalam beragama. Kenapa? Karena semua mengandalkan makhluk. Saya nggak pernah membawahi bendera organisasi Islam manapun. Di jalan nggak peduli saya. Kemarin saya di atas feri, duduk di pinggir di anjungan kapal. 3 orang saling bisik-bisik. Saya sudah perhatikan, ini bukan Islam ini. Saya bilang sama istri saya, ada senjata apa di mobil? Enggak ada Pak. Coba ambil garpu 2 biji, garpu saja, garpu. Saya pegang tuh garpu 2. Kau ganggu, saya tikam. Sudah bisik-bisik 3 orang. Saya bilang enak, di anjungan kapal begini kan kosong, mobil sedikit. Enak kita berkelahi ini. Sudah bisik-bisik. Bisik-bisik beda dengan bisik-bisik jamaah kepada saya. Kalau jamaah kan langsung dekati. Ustaz ya, ini enggak, bisik sangar melihat. Saya bilang istri saya, kau naik ke atas, dengar dangdut aja kamu. Nanti sudah selesai kita baku hantam, baru kau turun ke sini. Dia lihat, dia tengok saya tengok juga dia. Saya duduk di atas anjungan kapal itu. Ini memang kalau dihantam, selesai saya di atas kapal ini. Enggak juga. Saya dekati, dia pergi. Mobil Avanza putih. Saya dekati, dia lari ke belakang. Begitu. Maksudnya saya mau tanya, ada apa? Tengok-tengok. Mau minta penjelasan tentang Islam, saya jelaskan. Jangan pakai otot. Begitu. Tapi nggak mau. Pergi dia. Saya mau tanya, kenal di mana? Ayo, ada maksud apa? Tengok-tengok begitu. Saya dekati. Itu jamaah. Ini resiko dalam perjalanan dakwah. Tapi di mulut saya tidak pernah berhenti istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kekuatan hanya datang dari Allah. Saya dekati, dia pergi. Oh, betul memang kata kiai saya. Kalau kita menyerah kepada Allah, musuh kita lari. Lari ke atas, padahal 3 orang, badan besar-besar. Artinya apa? Segala bentuk ancaman, kekhawatiran yang ada pada kita, itu datangnya dari setan. Ini yang kadang-kala menggerogoti pikiran kita secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Jadi tidak boleh pemerintah masuk campur urusan agama. Ya, saya kasih tahu lagi, pemerintah tidak boleh masuk campur urusan agama. Kalau kita datang berdakwah begini, tujuannya apa? Tujuannya baik. Nah, sekarang kalau semua pendakwah, semua ulama dimusuhi. Hampir saya lupa juga, kemarin Ustadz Maher telah kembali ke rahmatullah. Biar bagaimanapun beliau ini adalah Ustadz saudara kita, tidak bisa disangkali. Kita akan berjumpa di pelataran kiamat. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Hanya 4 pertanyaan itu yang akan ditanyakan di pelataran kiamat. Kalau antum memusuhi saudaramu muslim, Allahu Akbar, berat sekali hukumannya di sana. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir, sesama muslim bersaudara. Tapi kita ini kadangkala
Ini apa ini? Apa itu? Media sosial membuat kita sama-sama Muslim pecah. Ada kemarin kan seorang itu Pak, siapa ketua Profesor Kiai Haji Akil Siraj. Beliau berkelakar di depan publik. Beliau bilang begini. Waktu pelantikan Pak siapa ini Kapolri yang baru, Listio Sigit Prabowo. Ini Pak Sigit Prabowo ini NU cabang Nasrani. Ini contoh-contoh saya mau kasih tahu kepada ibu bapak. Pak Listio Sigit Prabowo NU cabang Nasrani. Digoreng-goreng di publik, digoreng-goreng di publik. Ini kan kelakar, tahu kelakar? Apa kalau istilah orang Jawa? Ngguyu. Ini kan cuma lucu-lucuan di depan publik, digoreng begitu rupa. Padahal maksud beliau, ini Pak Sigit ini orang Kristen, apa yang sekarang Kapolri ini, ya, beliau Kapolri, tapi dekat dengan ulama, itu maksud beliau. Dalam struktur NU tidak ada orang Kristen, betul Pak? Betul nggak? Dalam struktur NU ada nggak orang Kristen? Nggak ada kan? Nah itu cuma kelakar, tapi digoreng-goreng begitu rupa. Memang ada yang tidak suka kita bersatu, itu Pak Kades. Makanya kita perlu mengadakan tabligh akbar begini, karena apa? Mempermalukan si provokator yang suka mengadu domba, mengacak-acak barisan Islam. Saya sudah bilang, kita ini sebagai umat Islam di Indonesia, saya lihat-lihat mau-maunya kita diadu domba. Persoalan di pusat sana hanya kepentingan 3 orang pensiunan jenderal. Kemudian kita timbul kebencian kepada aparat di desa, Kapolsek, Dandim, segala macam, Komandan Koramil. Saya ini ibu bapak kalau mau tahu, saya ini dari keluarga militer, saya dari keluarga tentara, dari ayah saya sampai marga saya Waloni di Manado itu banyak polisi, banyak tentara. Kami tidak bisa diadu domba dengan begini, apalagi sesama Muslim. Kalau Pak Kapolsek tadi mengatakan kepada Pak Kades, jaga protokol kesehatan, betul, karena memang ini pandemik, wabah yang sedang melanda dunia. Nah, cuma saya mau sampaikan Pak Kades, segala sesuatu yang ada di Indonesia ini sulit dipercaya masyarakat. Kenapa? Karena sudah dibungkus dengan kepentingan politik. Yang lain disikat, yang lain aman. Yang lain dimusuhi, yang lain dirangkul. Nah, ini persoalannya. Ini persoalannya. Kemudian yang dijadikan sebagai pasal undang-undang adalah pasal kopat kopit itu. Ya, bukan pasal hukum, pasal kopat kopit. Ini kopat kopit ini nih. Saya tidak pernah ada barisan siapapun. Makanya saya dari dulu berdakwah nggak pernah pakai pengawal, nggak pernah ada saya takut di dunia ini. Yang saya takut kalau tidak sholat 5 waktu, itu saya takut sekali. Ini saya baru lewat tadi dari kecamatan apa itu, ada semacam sayap perbatasan antara Riau dengan apa Jambi. Ibu bapak ke sana, kecamatan Kemuning namanya. Di situ macam-macam agama di situ, ada gereja beberapa biji. Di pinggir situ, lapo situ morang, lapo apa itu segala macam, lapo-lapo. Itu kalau di Manado sana itu namanya saguer. Apa itu, minuman miras yang disaring dari batang sagu itu, batang apa itu? Enau. Itu ada yang lebih warnanya seperti jernih, seperti air begini Pak. Kalau sudah disuling berjam-jam, itu tinggal uapnya yang mengalir, menetes, itu namanya cap tikus. Kenapa disebut cap tikus? Karena habis mabuk pasti masuk got. Itu. Allahu Akbar, warnanya putih begini. Duduk di situ, kerjasama yang baik antara Kristen Islam. Ada yang kopiahnya sudah miring begini tadi. Nah, orang apa kalau sudah pakai kopiah begitu? Kristen atau Islam itu? Islam, Melayu. Satu goyang-goyang gitar, yang satu goyang gitar, si kafir goyang gitar, si Muslim menyanyi. Cocok itu. Mendekati maghrib. Saya bilang sama istri saya, coba ente lihat itu, lihatlah. Sepanjang jalan ini, lapor segala macam itu. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali yang ban depan. Kali lipat. Kalau kambing saya rem. Maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Kalau di Manado pernah ada kejadian Bu. Sopir tabrak anjing. Di Centong mana tuh sopir? Di Manado ini kejadian. Fakta ini Pak Kades. Ditanya, berapa saya bayar? Kebetulan yang dia tabrak ini anjing baru beranak. Rupa-rupanya kalau ditabrak itu hitung berapa butir. Berapa butir payudara itu.
Anjing kan dari atas sampai ke bawah sini ada 15 butir barangkali, 15 juta. Bayangkan. Satu butir 1 juta. Wah, kata yang sopir lebih baik saya tabrak oma yang lewat tadi daripada saya tabrak anjing. Ada oma lewat cuma 2.